Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya akan membahas topik 13, penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terhadap gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW, uji statistik Key-Box-Pierce dan L-Jack-Box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut menyatakan ada masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 minus DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D atau Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 minus DU, maka HO diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D atau Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 minus DU dan 4 minus DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 minus DU dan 4 minus DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, jika nilai ASYMP sigtutel lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai ASYMP sigtutel lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskesitas atau data teridentifikasi terdapat dari gejala heteroskesitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskesitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskesitas dengan uji Glatzer seringkali lain terdapat gejala heteroskesitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskesitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskesitas, atau seperti uji heteroskesitas dengan grafik scar-plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log 10, LAG, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung saja kita ke pengujiannya. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Tahun 2013, kurs X1 ini adalah sebagai X1, SBX2 ini sebagai X2, dan IHSGY ini sebagai variabel Y. Langsung saja untuk pengujiannya kita klik Analyze, Regression, Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan IHSG atau variabel Y. Dan di independennya kita masukkan kurs atau X1 dan SBI atau X2. Untuk statistiknya
Kita klik model fit, estimate, voluntary diagnosis, dan Darwin-Watson. Continue. Untuk di save-nya, checklist unstandardized. Oke. Nah, ini dia untuk outputnya. Kita fokus ke model summary. Di kolom Darwin-Watson, di sini nilainya ada 1,072 yang mana belum dapat simpulkan hasilnya. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita buka tabel Darwin-Watson. Kita buka. Sebelumnya kita harus mengetahui rumus Darwin-Watson, yaitu K2 dibagi N. K2 ini adalah SBI dan kurs. Yang ini nih. K2-nya itu adalah SBI dan kurs, dan N-nya itu adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Yang kita gunakan ada di tahun 2013, ini ada Januari sampai Desember yang hasilnya 12. Langsung aja kita ke tabel Darwin-Watson 12. Nah, untuk DL-nya ini 0,8122 dan DU-nya ini 1,5794, di mana nilainya terletak di antara DL dan DU. Untuk lebih jelasnya, nih, jika D Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 minus DU dan 4 minus DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Berarti, jadi kesimpulannya ini belum pasti ya. Kita akan menggunakan metode selanjutnya, menggunakan uji rantes. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog. Kita klik Run. Lalu masukkan nilai unstandardized-nya. Oke. Nah, ini hasil outputnya. Rantes yang ASIMP sigma-nya nilainya ada 0,762 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jika nilai ASIMP sigma-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.